Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jemaah Majelis Taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama segenap pengurus DKM dan pengurus Majelis Taklim, pengurus wilayah yang insya Allah semuanya senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka dan kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita baca Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mujizat karamah dan barokah surah Al-Fatihah, Allah senantiasa memberikan dan menjaga iman Islam ihsan kita agar selalu kuat dan istiqomah, dan Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat, husnul khatimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama yang telah pulang ke rahmatullah, dan orang-orang yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk Masjid Jami Al-Ikhlas, wabil khusus kepada yang mewakafkan tanah untuk masjid ini. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, dimurahkan rezekinya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bitilka niyya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa zurriyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wasyuhada'i was salihin, khususan ila hadrati Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati Sultan Aulia Syekh Habib Hasan Sazili wa ila hadrati Sultan Aulia Syekh Bahauddin Anak Syabandi wa ila hadrati Syekh Radin Abdul Razak At-Tarmusil wa Syekh Abdul Salam wa ila Syekh Hudori bin Hasan wa ila hadrati Syekh Bapenjalu wa ila Syaramoke Mustaqim bin Husain wa ila Syaramoke Abdul Jalil Mustaqim wa ila Syekh Hasbullah Al-Marzuki wa ila Syekh Haji Mahfuz Syafi'i wa ila hadrati Syekh Salahuddin Abdul Jalil Mustaqim wa usulihim wa furihim masyihim wa talamizim wa zawjatihim man intasaba ilayhim qaddasallahu as'arahum wa ila hadrati Sayyidina Hadir alaihi salam wa ila jami'il awliya atis-atina allazina fi Indonesia wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila jami' arwahi abaina ummahatina ajdadina wa jaddatina amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalati man haqqun alaina masyaykhina muallimina wa asatizatina syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, setelah kita mengkaji hadis tentang sholat dan pembahasan dari segi ilmu fikihnya sudah sama-sama kita bahas dan kita kaji, sekarang kita kembali lagi dengan kajian hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Kita lanjutkan pelajaran hadis yang berikutnya, istihbabi zikril maut wa karahati tamannihi, yaitu pembahasan atau pelajaran tentang dianjurkannya mengingat mati dan tidak disukai berangan-angan untuk mati. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian, dan janganlah kalian dilalaikan oleh anak-anak kalian an zikrillah, dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al zalika, dan barang siapa yang melakukan itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dan infakkanlah sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian pada seseorang di antara kalian. Fayaqula, lalu dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaquhu. Wahai Tuhanku, seandainya Engkau kembalikan aku ke dunia ini setelah mati sebentar saja, pasti aku akan memperbanyak sedekah. Wa akun minas solihin, dan aku akan termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Wala yuakhirallahu nafsan, dan Allah tidak mentakhirkan satu hembusan atau satu jiwa. Idza jaa ajaluha, apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan banyak yang kita ingat ya. Ingat ini, ingat itu, ingat ono, ya macam-macam ingat. Ingat istri, ingat anak, ingat mantu, ingat cucu, ingat orang tua, ingat dagangan yang dagang, ya. Ingat warung, ingat toko, ingat bengkel, ingat konter,
ingat motor, ingat mobil, banyak banget yang kita ingat. Nah, yang jarang banget kita ingat itu apa? Mati. Nah, ini yang bikin bahasa kita Pulau Gebang, kebanyakan kita jadi ngelantur hidupnya, Pak. Aku kan ngelantur, yang ngelantur ya. Ngelantur itu nggak jelas arahnya, ngalor ngidul, ngetan ngulon. Mau kemana lo? Kemana aja sesampainya kaki gua katanya. Lah, kok hidup begitu nggak jelas arah tujuannya, itu namanya ngelantur, Pak. Jadi nggak punya target gitu. Dan kenapa itu bisa terjadi? Yaitu ya karena sedikit sekali ingat mati, atau mungkin sama sekali nggak ingat mati, sampai pada saat toa masjid bunyi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya telah pulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Kita kaget tersentak kepada orang yang disebut itu. Kita nggak kaget, nggak tersentak ke diri kita bahwa kita pun akan seperti orang yang diumumin itu. Betul nggak? Ya iyalah, nggak bakalan kita nggak ngalamin apa yang dialamin daripada orang yang sudah meninggal dunia yang diumumkan di masjid, di musola, belum lagi lewat undangan sholat jenazahnya. Jadi pada saat ada informasi, maklumat tentang orang meninggal dunia, itu sebetulnya peringatan buat kita, Pak. Cepat atau lambat pasti kita akan nyusul orang yang diumumkan itu, ya. Dan entah di mana dan entah sebabnya apa, kita nggak tahu, udah wallahu alam. Ya kan, paling satu harapan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu target kita terakhir ketika kita meninggalkan alam dunia ini, ya husnul khotimah itu. Bisa nggak husnul khotimah kita? Karena itu nggak bisa direkayasa loh, Pak. Husnul khotimah itu nggak bisa direkayasa ya dalam waktu yang singkat gitu. Wah, kayaknya gue deket mati nih, ya kan? Dosa gue banyak, gue siap-siap biar husnul khotimah. Nggak bisa seperti itu dalam waktu beberapa menit, apalagi beberapa detik supaya gue bisa husnul khotimah. Kan gue denger itu ulama, guru-guru nyampein siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Akhirnya beberapa detik sebelum dia meninggal, dia ucapin dulu la ilaha illallah sebanyak-banyak, dia serap. Apakah bisa kita mengkondisikan sendiri pada saat itu? Gak bisa, Pak. Semuanya berawal dari jejak perjalanan hidup kita. Apa yang kita perbuat, antara positif dan negatifnya, antara baik dan buruknya, ya. Cuman kan kita sebagai manusia biasa ya tentu pasti punya apa, sisi negatif kan, punya sisi buruk, ya nggak ada masalah. Yang penting kita berupaya agar sisi positif, posisi yang baik itu lebih besar gitu loh, Pak, lebih berat. Jangan posisi negatif, posisi buruknya, posisi hitamnya ini yang banyak, yang berat, yang besar, itu repot nanti. Mau bisa husnul khotimah tuh nggak bisa, Pak. Meskipun mungkin kalimatnya cuman la ilaha illallah, kalimat yang sangat pendek, ringkas, tapi di ujungnya nanti nggak semua orang bisa. Kalau sekarang kita masih segar buger, ya kan, kita beribu-ribu kali kita baca kalimat la ilaha illallah itu kita bisa. Bahkan dari mulai sekarang besok subuh juga bisa, ya kan. Tapi nanti kalau udah kondisi lagi menjelang detik-detik sakaratul maut, itu tidak sembarangan orang bisa, ya. Makanya dari sekarang ya mumpung masih ada kesempatan kita rapiin ya Pak ya, kita sama-sama rapiin diri kita pelan-pelan, dikit-dikit ya, step by step ya. Apa yang kita tahu, yang kita rasakan, atau yang mungkin udah terlupakan ya dari jejak-jejak hitam kita yang udah sekian puluh tahun, mungkin kita udah nggak inget lempanan mana itu dosa
salah kita ya udah kita istighfar ya kepada Allah, taubat kembali kepada Allah. Jadi ketika ya kita punya dosa ya, berdasarkan analisa kita sendiri ya bahwa dosa kita ini lebih banyak daripada pahala, maksiat kita lebih besar daripada taat ya. Nah itu kita istighfarin, kita taubatin sehingga yang sisi negatif, sisi hitam itu terhapus ya. Yang tersisa tinggal amal yang baik. Nah, amal yang baik ini perlu kita analisa lagi enggak? Perlu enggak? Perlu. Ya. Karena puncaknya amal baik apabila amal baik itu dikerjakan dengan ikhlas, Pak. Itu baru betul-betul namanya amal baik, amal soleh. Jadi nggak sebatas bungkusannya atau covernya kelihatannya gitu. Wah dia mau banyak sedekahnya, yang nggak usah dialah gua gitu ya. Kadang-kadang kita ke gua, ananiahnya itu egonya nongol kan. Wah gua mah udah banyak sedekah, gua mah udah banyak sholat berjamaah, gua mah udah sering ngaji. Ya pokoknya ya husnul khotimah dah begitu ya, sorga dah ya, aman dah di kuburan sampai akhirat. Enggak Pak, enggak seperti itu ya. Kalau untuk amal baik kita memang harus lebih lebih cermat gitu loh Pak menganalisanya. Karena itu tadi ketika kita udah kerjakan segala macam amal-amal soleh, nah itu kita ngerjainnya itu bener-bener udah lillah apa belum gitu loh Pak. Iya, jangan sebatas udah ngerjainnya itu kena apa, karena siapa, itu nanti prosesnya amal soleh sampai ke sana Pak. Kalau cuman kamu udah sholat udah, kamu udah puasa udah, enggak begitu nanti proses pertanyaannya atau penghisabannya enggak seperti itu ya. Kamu sholat udah, kamu puasa Ramadan udah, ya kan, kamu udah bayar zakat atau infak sedekah udah, ya, kamu udah haji atau umroh udah, ya, kamu udah ngaji udah, semuanya udah. Itu nanti setelah kita jawab udah, itu semuanya kamu kerjakan karena siapa? Nah di situ Pak, di situ jawaban kita. Kalau kata orang Pulau Gebang lagi nih, cemama cemumu. Tahu cemama cemumu ya begitu. Jawabnya jadi kagak danda kita. Jadi cuman doang. Nah itu dibentak nanti sama malaikat. Ya kan, ayo ngomong, jangan begitu. Ya kan di dunia lu paseh banget ngomong, pinter banget ngomong. Giliran di sini aja cemama cemumu. Iya, karena siapa? Nah di situ Pak, ya. Kita mau bohong, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu salah satu petikan ayat dalam surah Yasin. Ya malam Jumat kan Yasinan. Diserap gak itu kalimat itu, ayat itu tuh. Itu ayat itu berat loh Pak. Ya, berat maksudnya berat, nanti kita di akhirat itu meskipun disuruh jawab ya kan, tentunya namanya jawab kan dengan ucapan, tapi kita nggak bisa ngucap. Memang kenapa? Memang mulut kita di sana udah dikunci Pak. Al yauma natim itu mulut kita ditutup rapat gitu Pak, nggak bisa ngomong lagi. Kenapa? Allah udah tahu ya, ini orang tukang ngibul pasti ngibul lagi ya kan, di dunia ngibulin orang mulu lewat mulutnya begini begitu, akhirnya nggak dikasih kesempatan lagi untuk bicara, untuk ngomong. Nah terus apa yang bicara nanti di sana? Watu kalimuna aidihim, tangan Pak yang ngomong. Watashhadu arjuluhum, dan kaki yang menjadi saksi. Itu yang amal zohir Pak. Ya, jadi yang amal zohir itu nanti tangan bicara, kita ngaji, ini tangan bicara Pak, kaki jadi saksi ya, kita sholat ya, pokoknya ngerjain semua amal-amal ibadah yang sifatnya zahir.
Tapi kalau yang amalan batin Pak, tidak ada saksi dan tidak ada yang bicara, langsung Allah yang nilai Pak. Kalau urusan amal batin. Nah di sini kita pentingnya punya amalan batin loh Pak. Jangan amalan zohir mulu. Ya, ya emang bagus dipadu Pak. Ya, dibarengin amal zohir dan amal batin. Amal zohir ini duduknya kita di majelis talim ini kan amal zohir. Ya, Bapak duduk dengerin, saya yang ngomong, ini amal zohir namanya. Amal batinnya apa? Yang nggak kelihatan. Apa yang ada di hati, di pikiran Bapak kita sekarang waktu ngaji. Nah kalau kemudian menyerap dan ngerenungin, ya terus terbayang-bayang ya tentang kehidupan akhirat atau alam kubur, nah berarti ngajinya kita ini bareng antara amal zohir dan juga amal batin. Ini akan lebih berbobot. Dan amal batin yang utama ketika kita ngaji, sholat, dan amal-amal lainnya adalah ikhlas. Ikhlas itu nggak kelihatan Pak. Ya kan? Waduh, orang ikhlas soal setiap kali dia ngerjain apa atau ngasih apa nih, dia selalu bilang, ana lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu bukan ikhlas Pak. Ya, itu cuman label doang. Ya, cuman label, ya, orangnya doang. Padahal kalau orang yang betul-betul ikhlas itu justru lepas dari kalimat lillahi ta'ala Pak. Lepas dari kalimat lillahi, kalimatnya Pak, ya, bukan lillahi ta'ala. Isinya kalimat lillahi ta'ala itu nggak perlu diucapkan lagi. Apalagi yang sifatnya apa namanya, kepentingan umum gitu kan, seperti sedekah, datang kutluk ke masjid, nemuin pengurus masjid, ini saya ada duit nggak banyak sih, ya kan cuman 500.000, ini saya sedekah jariah atau saya infakin buat masjid lillahi ta'ala. Ya itu bukan ikhlas ketika dia menyatakan lillahi ta'ala. Ya justru ketika dia udah nggak nyebut lillahi ta'ala, itu menunjukkan ikhlas. Dan kita pun nggak perlu macam-macam Pak yang terima sedekah, infak dari seseorang ya kepada pengurus umpamanya dia nggak bilang lillahi ta'ala, kita juga nggak, ini lillahi ta'ala nggak usah begitu, itu bukan urusan kita. Pokoknya ditegas ini lillahi ta'ala enggak. Terus kalau saya digituin paling saya balik, kalau nggak lillahi ta'ala emang apa? Ya saya nggak mau nerima, ya syukur udah nggak mau nerima sini, saya pindah ke masjid yang lain begitu. Ya kan, jangan, kitanya nggak usah negesin ya. Dan kita pun yang bersedekahnya atau yang berinfaknya juga nggak usah nyebut lillahi ta'ala, kecuali nanti ada aturan fikih yang terkait dengan niat di dalam penyerahan zakat. Biasanya kan ke panitia itu ada dibikinin tag ya, sajaku aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku ya sebanyak 3,5 liter atau uang sekian rupiah lillahi ta'ala. Itu nggak apa-apa ya, karena itu hanya sekedar prosedur gitu loh Pak ya. Cuman kan timbul pertanyaannya, apakah setiap orang yang menyerahkan zakat fitrah harus menyatakan seperti itu? Ayo dah, jawabannya gimana? Kalau harus seperti itu ya, wajib menyatakan seperti itu kepada panitia atau kepada amil. Bagaimana dengan orang yang zakat online? Ayo, ya kan? Justru sekarang orang banyak banget yang zakat infak sedekahnya itu melalui online atau digital Pak. Dan juga ada aplikasi-aplikasinya dari ya pesantren tertentu atau lembaga tertentu. Dan itu pun satu ulama tidak ada yang membantah. Kenapa? Artinya boleh. Nah kalau zakat online tidak ada ungkapan pernyataan seperti tadi, saya membayar zakat fitrah atau zakat mal, berarti hukum menyatakan seperti itu hanya sunnah. Gitu loh Pak ya. Dulu pernah ada orang bayar zakat, kan ada setan di depan, dia mauan ke dalam ya,
orang sini tapi nggak asli, tapi udah lama di sini. Dia bilang, Ustaz, saya kemari aja zakat fitrah, kalau di depan kayaknya kurang gimana ya, nggak sesuai dengan yang dulu dituntut sama guru gitu kan, sama kiai. Emang kenapa di depan, bukannya ada juga, tapi pakai segala teks segala dibaca, katanya kurang mantep. Mendingan langsung saya nyatakan dengan lisan saya sendiri tanpa ngikutin teks yang ada ditulis gitu. Akhirnya saya jelasin, memang kalau menurut kiai dulu bagaimana? Wajib. Enggak Pak, enggak wajib. Kalau memang itu wajib, yang online itu bagaimana? Termasuk korban juga kan banyak yang lewat online kan, gitu kan? Atau paling gagah dia lewat WA gitu kan? Tahu-taunya nanti ya sapinya sampai, ya kan, atau kambingnya sampai begitu kan, tanpa ada ikrar lah adanya transaksi secara langsung atau ijab kabul. Ya, jadi hukum menyerahkan zakat, infak, sedekah, termasuk korban itu tidak diwajibkan ijab kabul, hanya disunahkan. Tuh. Nah, ketika posisi kita, kan kadang-kadang orang yang online itu biasanya jauh-jauh ya, dia nggak sempet, nggak bisa kemari, dia lewat online aja. Ya kan 1-2 detik nyampe. Ya kan kalau dia datang kemari mungkin ya lama lah, belum macetnya, belum ini itu dan sebagainya, dengan banyak pertimbangan. Ya, nah, jadi intinya itu transaksi atau ijab kabul seperti itu hukumnya hanya sunnah. Ya, jadi tidak dinyatakan langsung, tidak ada masalah. Yang penting niatnya. Itu kalau dia niatnya zakat, ya diniatin aja dalam hati. Ketika dia online umpamanya pencet gitu kan, bayar sekarang kan begitu biasanya ya. Itu udah diniatin. Ya, mentransfer biayanya gitu kan, baik zakat, infak, sedekah atau korban, diniatin aja, aku niat ya bayar zakat atau bayar korban dan sebagainya, diniatin, udah cukup. Tuh. Ya memang kalau bagi yang deket gitu sekitaran kita di sini datang ke masjid ingin membayar zakat atau apa, ya lebih baik, lebih bagus diikrarkan, di ijab kabulin, itu yang terbaik. Tapi andai kata pun enggak ada masalah, jangan kita bilang wah enggak sah tuh. Ya kan zakatnya atau korbannya dia enggak ada ijab kabul. Enggak usah, ya kan? Kita kembali kepada dasar syariat, yasiru walatu asiru. Cari yang gampang, jangan bikin yang sulit. Gitu ya. Adanya teknologi digital itu juga kan sebenarnya untuk mempermudah jangkauan ibadah, terutama ibadah maliyah yang sifatnya harta benda, jadi gampang, orang nggak perlu repot-repot. Kadang-kadang dia datang kemari kebetulan panitianya lagi pada tidur apa istirahat, itu kan bagaimana kan begitu. Kalau udah lewat online digital gitu kan, ya tinggal ya klik gitu kan, nanti masuk tuh dana ke rekening masjid atau yayasan atau lembaga-lembaga lainnya, ya kan sudah, dan dia sudah niat gitu-gitu ya. Jadi tidak memberatkan, tidak merepotkan. Nah itu Pak ya, jadi sekilas masalah lillahi ta'ala, jangan menjadi patokan orang dengan dia ngucapin lillahi ta'ala berarti dia orang yang ikhlas. Enggak, justru sebaliknya ya, karena ikhlas itu sirrun min asrori, kata Allah. Ikhlas itu satu rahasia di antara rahasia-rahasiaku yang aku berikan yang aku letakkan di hati hamba-hambaku yang aku cintai. Ya. Jadi kalau kita bisa ikhlas bapak-bapak dan saudara-saudara dalam beribadah, dalam beramal soleh, itu tanda kita disayang, dicintai oleh Allah. Ya, kalau bapak nih ya dalam diri ketika mengerjakan kebaikan ada timbul rasa takut dilihat orang, takut didengar orang, itu tanda-tanda Allah sedang apa? Mengalirkan ikhlas di dalam diri kita. Ya, kan ada orang Pak kadang-kadang tuh dalam melakukan kebaikan ya bahasa kitanya itu kelingak-kelinguk, kelihatan orang apa enggak ini ya, kedengaran orang apa enggak, dan dia berupaya supaya orang itu nggak tahu, nggak denger. Iya, sampai dia amalnya gede, ya kan infaknya, sedekah jariahnya sampai ratusan juta umpamanya. Itu mohon maaf gitu Pak ya,
orang yang sampai puncak keikhlasan itu nggak mau diumumin, ya, nggak mau diumumin. Ini maaf Pak, ini bukan apa namanya nyogol gitu ya, sok-sokan. Waktu yayasan pertama kali bangun asrama yatim, itu pernah ya entah dari mana di rekening yayasan masuk 75 juta. Tapi nggak ada WA, nggak ada telepon, nggak ada apa siapa, namanya siapa. Dan itu pun tahunya ya begitu saya mau menarik, ya kan mau dipakai, lakunya ada gede banget 75 juta, siapa orangnya gitu kan, dari mana? Allah alam. Ya mungkin itu ya nggak seberapa, ada juga yang sampai ratusan juta kadang-kadang Pak, ya bahkan mungkin sampai MM-an, ya dia salurkannya itu ke masjid, ke musola, ke pesantren, ke lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan sosial, ya. Dan itu sama sekali tidak dalam rangka pencucian uang, nggak ada. Memang betul-betul dia ikhlas, nggak mau kedengaran orang, nggak mau dilihat orang. Sampai segitunya Pak orang, kalau pokoknya makin tinggi keikhlasan seseorang, itu dia makin merasa takut untuk dilihat dan didengar orang Pak. Ya, selagi memang masih bisa umpetin, sembunyiin. Kenapa? Karena itu rahasia Allah. Rahasia Allah dan kita. Hanya hadis kursinya, ya Allah bilang itu al-ikhlas, ya kan waktu itu ini riwayat anunya ya tentang ikhlas gitu loh Pak ya. Jadi ada sahabat tanya kepada Rasulullah tentang hakikat ikhlas itu apa. Kemudian Rasulullah melempar kepada Jibril, ya Jibril ditanya oleh Nabi, ikhlas apaan Bril? Gitu ya. Iya. Nah, Jibril juga bingung. Waduh, saya nggak tahu dah kalau urusan ikhlas ini agak-agak ribet, iya. Untuk didefinisikan gitu Pak. Apa, seperti apa, bagaimana? Nah, maka Jibril langsung bertanya kepada Allah. Nah, maka keluarlah pernyataan dari Allah. Nah, ini yang disebut dengan hadis kursi. Bukan Al-Quran, ini hadis kursi. Allah bilang dalam hadis kursi itu, al-ikhlasu sirrun min asrori awda'tuhu fi qalbi ibadihil muhibbin. Yang namanya ikhlas itu adalah rahasia, satu rahasia di antara rahasia-rahasiaku yang aku letakkan di hati orang yang aku cintai. Jadi berarti kalau yang gak dicintai oleh Allah gak bisa ikhlas loh Pak. Ya, kalau kita gak dicintai, gak disayang oleh Allah, sampai mati kita gak bisa ikhlas dalam beribadah. Tapi kalau kita sudah disayang, dicintai oleh Allah, nah pertanda yang kuat berarti kita disayang, dicintai oleh Allah. Ya. Makanya kita belajar, terus belajar supaya disayang, dicintai oleh Allah. Itu Pak. Nah makanya kita juga dalam beribadah jangan dikit-dikit pengen dapat perhatian orang, pengen didengar orang, pengen dinilai orang. Jangan. Begitu ada yang muji, nyanjung, wah palanya jadi gede dulu. Ya kan, melar palanya, belembung. Giliran aja ada yang hina, marah-marah, agak terima. Bang siapa sih yang ngomong begitu? Gua soek mulutnya. Ya kan, mulut orang dia mau soek katanya. Ya Allah, ya orang yang ikhlas itu ciri-ciri nih Pak, ciri-ciri orang ikhlas itu dipuji ya segitu, dihina juga ya segitu, gak gimana-gimana gitu. Ya jadi dipuji nggak bikin dia bangga, ya kan? Ketika dihina nggak bikin dia kemudian jadi sedih, ya kan, nggak terima gitu, enggak, sama aja bagi dia. Mau terserah mau memuji kayak mau menghina terserah, ya gua ibadah nggak ada sakut pautnya sama elu pada begitu. Iya, gua ibadah sama Allah bukan sama elu begitu. Tapi kita kan kalau ketika ibadah pengen cari perhatian orang, berarti itu jelas loh Pak, berarti ibadah kita bukan ke Allah tapi ke siapa? Ke manusia atau makhluk.
Nah kalau kita ibadahnya kepada makhluk, kepada selain Allah, ya Pak ya, berarti kita menyalahi surah Al-Fatihah yang kita baca 17 kali dalam sholat. Apa dalam Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budunya kita bertentangan Pak. Iyyaka na'budu memang apa artinya? Hanya cuma kepada kamu ya Allah kami beribadah. Nah itu Fatihahnya Pak. Tapi kenyataannya kita beribadahnya selain ke Allah ke siapa lagi? Ke manusia. Gua nggak nyembah orang. Iya, kata-kata nyembah itu kan bukan berarti kita merundukkan badan tubuh kita kayak orang sujud atau kayak orang ruku, bukan. Yang namanya menyembah manusia berarti kita bergantung kepada perhatian orang. Pengen atau mengharap supaya orang dengar, supaya orang tahu jasa gua seapa di masjid. Gitu Pak. Ya, ini mohon maaf juga ya, termasuk orang-orang tua kita dulu yang pada berjasa di masjid ini sebetulnya nggak usah diungkit-ungkit Pak. Kita sebagai anaknya ya nggak usah ngungkit-ngungkit, artinya mau disebut kayak mau kagak, mau dibacain Fatihah kayak mau kagak, bodo amat. Iya, yang jelas kan Allah udah tahu kan begitu. Akhirnya khawatir disebutin semua, ntar ada yang nggak kesebut, timbulnya apa? Kagak ngerti juga, ngambek parah. Lah emang baba dia doang yang punya jasa? Baba gue juga jasanya banyak di masjid, ya kan ngangkutin puing, ya kan galiin tanah, ya kan emang itu nggak capek. Nah ini ngomongnya malah ya berlebihan gitu Pak. Iya gedean juga jasa baba gua. Dia mah cuma datang nongkrong doang, cuma tanjak tunjuk. Loh baba gua mah sampai ya Pak. Ya ambekan sampai ke apa? Sampai ngos-ngosan ke kuping. Nah kan akhirnya malah jadi nggak bagus Pak. Nggak usah. Kita mau iniin secara umum aja. Umpamanya mari sama-sama kita bacain Fatihah untuk almarhum dan almarhumah, umpama orang-orang yang telah ikut andil berjuang ya untuk masjid ini. Udah gak usah disebutin namanya atu-atu. Allah udah tahu dah. Ya kan gak bakalan Allah keliru. Ya kan ya aturan buat yang andil di Masjid Al-Ikhlas ke Asasul Palah. Ya kan kagak bakalan keliru. Allah gak bakalan keder. Iya jadi kalau disebut Pak itu tadi, jadi nanti timbulnya kecemburuan sosial gitu loh. Iya yang kalau nggak gede ambeknya, nah, kalau yang gede ambeknya kan begitu jadi ngerutu aja. Ya gue sewot buat sama pengurus masjid, ya kan baba gue kagak disebut-sebut Fatihah. Ya kan padahal baba gue tuh. Iya kan, iya makanya nggak usah disebutin secara rinci, globalnya aja. Begitu ya. Kecuali memang berupa infak yang apa tiap hari Jumat gitu kan, itu silakan aja mau disampaikan siapa namanya, itu juga kalau orangnya mau disebut ya, kalau nggak mau ya jangan dipaksain Pak ya. Makanya orang bilang gitu kan, saya ini infak sedekah jariah ya kan sekian ratus ribu, kalau nggak usah hamba Allah aja, udah ikutin aja dia pesannya gitu Pak. Jangan tetap kita karena kita kenal pengurus tulis namanya kita sampai, jangan gitu Pak, jangan. Kita ikutin yang memang yang berinfak itu. Kalau dia nggak mau disebut ya jangan disebut ya. Kalau dia udah nggak apa-apa umpamanya disebut namanya ya silakan, nggak apa-apa ya baru. Jadi kalau dia udah mesen jangan hamba Allah aja ya silakan, kita ikutin gitu loh Pak. Jadi kita ngikutin irama munfiknya ya, atau muzakinya yang berzakat atau yang berinfak ya. Kalau yang sifatnya terserah gitu ya, terserah aja ya boleh, berarti masih boleh kita sebut namanya. Tujuan kita pengurus untuk mendorong atau menarik ya yang lain supaya ikut berinfak atau sedekah jariah untuk mancingin, itu nggak apa-apa untuk panitia atau pengurus masjidnya ya. Nah jadi kembali kepada sangat
dianjurkan supaya kita ingat mati, karena itu salah satu rem Pak untuk perjalanan hidup kita. Jadi kalau kita masih ingat mati, insya Allah kita berhati-hati gitu loh Pak, dalam bertindak, dalam berbuat, berbicara dan sebagainya. Tapi kalau orang nggak ingat mati, itu yang saya bilang tadi, ngelantur aja udah, ya kan, pekerjaannya itu ngelantur, kagak jelas, rugiin orang kayak mau kagak, bodo amat, yang penting gua untung. Karena orang yang gak ingat mati begitu Pak. Ya kayak para pejabat-pejabat kita itu, wakil-wakil kita itu rata-rata kagak ingat mati itu Pak. Sampai rakyatnya sendiri yang dulu ngemis-ngemis minta dipilih sama kita, begitu udah dipilih keenakan, terus kita digoblok-goblogin. Rakyat ya dibilang orang yang tolol sedunia. Ya Allah ya Rasulullah. Ya, waduh, bagaimana negara kita, bangsa kita kalau wakil-wakil kita modelnya kayak begitu. Makanya antar tahun yang atau periode yang akan datang pada minta udah jangan diladenin udah. Jangan gini. Ya kita merem aja udah. Ya kan, kalau dia ngasih duit tinggal kantongin aja udah. Habis kita kadang-kadang juga gampang banget sih. Ya kan, cuma dikasih gocap aja. Ya kan, kalau dikasih 5 miliar kali dikasih gocap aja ya kan, dia ngeluarin 50.000 kali berapa orang, umpamanya baru berapa, makanya nanti dia paling kagak itu modalnya bisa balik. Tapi nggak mungkin dia cuman sekedar modal balik Pak, pasti cari keuntungan. Makanya kan yang pengen jadi calon legislatif itu kan modalnya gede Pak, itu dilakonin sampai jual kontrakan, ada yang jual tanah, ada yang sampai gadein bininya. Bininya digadein dah biar gua kepilih. Ya Allah, jangan. Ya kan, kita nyesel banget kalau kayak begitu. DPR buat apa? Ya kan, mereka wakil kita. Ya kan, ketika kita rakyat pengen punya mobil, dia yang beli. Ya kan, iya kan. Ketika kita pengen punya duit yang banyak, dia yang dapet. Ya kan, ketika rakyat pengen rumahnya besar, rumah dia yang besar. Ngenang wakilin kita semua emangnya Pak? Ya, wakilin rakyat gitu. Jadi cuman buat dia doang, rakyat mah kagak gitu. Namanya udah diwakilin tuh kan. Makanya kita harus ngerti politik gitu loh Pak, biar gak gampang dikibulin, biar gak gampang dibodoh-bodohin. Ya kan, 50.000 100.000 buat apa sih, cuman gitu doang. Ya kan, kalau memang rapi bener gitu ya Pak ya, pengurusannya ya kan, tanggung jawabnya ya nggak ada masalah. Tapi kalau udah kayak sekarang, Masya Allah ya, negara kita emang bener-bener ambruk ini Pak. Maka satu-satunya jalan, DPR harus dirubah. Kalau nggak mau dibubarin, dirubah semua orang-orangnya. Ya mau nggak mau harus pemilu lagi kan, ya kan, pemilihan legislatif ya kan. Terus juga apa namanya, departemen-departemen itu dari menteri-menteri yang memang apa namanya korupsi pada periode sebelumnya itu udah dicopotin. Bukan dianya aja yang dicopotin, menterinya, semua jajarannya sampai ke bawah. Kenapa? Pasti itu dulu korupsinya bukan menterinya doang, pasti kebagian semua ke bawah. Itu orang itu yang menteri agama itu yang periode kemarin kan begitu. Semua yang ada di bawah instansi departemen kementerian agama itu semuanya dapat loh Pak, jatah dari korupsi itu. Makanya semuanya harus dibersihin itu, dilibas semuanya, diganti total. Kalau enggak, sampai kapan enggak bakalan beres-beresnya negara kita, bangsa kita tuh Pak. Jadi efek lupa mati itu berat dan besar Pak ya, terutama bagi orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi ya. Karena orang nggak ingat mati, semakin tinggi jabatannya semakin bahaya Pak ya. Kalau macam-macam kita nggak ingat mati apa sih, itu paling keluarga kita doang yang pada puyeng, stres ya kan. Ini bocah lagu apa gitu kan. Iya, kita suami umpamanya kagak ingat mati, paling bini kita yang puyeng ya kan. Iya, kita punya anak kagak ingat mati, kita yang puyeng, kita doang. Tapi kalau udah pejabat, apalagi pejabat tinggi, pejabat tertinggi negara, Masya Allah ya, imbasnya itu ke semua lapisan kehidupan rakyat kita yang pada susah ya. Nah, satu sisi kita
dianjurkan ingat mati, tapi dalam sisi yang lain jangan suka berhayal Pak, atau dipengen-pengenin mati. Itu nggak disukai oleh Allah. Ya, jangan. Ingat mati dianjurkan, tapi berhayal atau ngarep-ngarep mati itu jangan. Kan kadang-kadang orang saking susahnya ya, iya gue hidup daripada susah, lu mati aja apa ya hari ini, biar gue kagak puyeng lagi udah, biar kelar semua gitu kan. Iya, jadi ngarepin mati kayak gitu tuh nggak disenangin. Atau mungkin penyakit yang nggak baik-baik, nggak sembuh-sembuh, ya kan akhirnya putus asa, begitu dah tuh ngomongnya. Iya kapan sih gue mati, ya lama amat, gue pengen cepet-cepet aja udah ini. Iya kan, kalaupun gue hidup percuma kayak gini, itu nggak boleh. Ya kan, jangan ya, seberat apapun yang kita alamin dalam hidup ini, jangan kemudian berhayal untuk mati. Ya, boleh nanti dalam riwayat yang lain, dalam satu titik tertentu Pak, ya kita boleh ngarapin mati apabila manusia udah rusak semua. Ya, masjid udah kagak ada yang datang ke masjid. Ya kan, pengajian udah kagak ada, pokoknya orang udah kagak ada yang bener Pak. Nah di situ baru boleh, ya Allah matikan saya sekarang. Itu boleh. Kalau sekarang masih yang ngaji masih ada, yang masjid masih ada, masih banyak orang zikir ya kan. Jadi jangan ya, kita mendingan ikut berbuat baik, beramal soleh. Jangan ngarep-ngarep mati, emang udah banyak bekalnya. Sok banget kayak bekalnya udah cukup aja, pengen cepet-cepet ya. Nah baik bapak-bapak dan saudara-saudara, demikian ya kajian kita malam hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan ayat dan hadis seputar mengingat kematian dan dilarangnya mengharapkan kematian. Mudah-mudahan manfaat. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karim antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.